Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Ya, kita lanjut ke materi pertemuan hari ini, masih membahas baris dan deret. Kemarin sudah yang aritmatik, sekarang kita masuk ke baris dan deret geometri. Ya, nanti bedanya apa? Gampang banget, sudah pernah belajar kayaknya waktu SMA ya. Pengertiannya dulu, barisan geometri, ya barisan geometri masih barisan bilangan juga ya, barisan bilangan. Kalau kemarin aritmatik, sekarang geometri. Nah, bedanya apa? Kalau barisan geometri itu sama, dia nanti membentuk suatu barisan bilangan yang, nah kalau kemarin kan selisih antara dua suku yang berurutan tetap. Kalau di geometri itu bilangan yang hasil bagi, bukan selisihnya lagi ya, tapi hasil bagi setiap dua suku yang berurutan itu selalu tetap atau konstan. Nah, kalau kemarin di aritmatik, bilangan yang tetap itu disebut beda ya. Kalau di geometri kita sebutnya sebagai rasio, dilambangkan dengan huruf R ya. Oke. Bentar. Ada yang baru masuk dulu. Nah, perhatikan barisan bilangan berikut ini. Oke, coba lihat yang contoh yang A, ini benar nggak ya? Barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32. Yang B 27, 9, 31, yang C 1, 10, 100, 1000. Nah, ini katanya barisan geometri. Coba kita cek apakah benar geometri. Kalau geometri tadi apa katanya? Barisan bilangan yang hasil bagi setiap dua suku yang berurutan. Dua suku yang berurutan kalau kita bagi itu harus tetap ya, harus sama. Nah, misalkan suku yang berurutannya ini suku pertama dengan suku kedua. 4 bagi 2, ini kan berarti kali 2 ya. Hasil baginya itu dua kali atau 2 kali 2 kalinya. Ini kali 2. Nah, yang ini juga, ini berarti sepertiganya ya. Hasil bagi sepertiga, ini juga sepertiga. Kalau yang ini berapa? Berarti 10, 10, 10 gitu ya. Hasil baginya 10 bagi 1, 100 bagi 10, 1000 bagi 100, berarti kan 10, 10 semua. Nah, ini adalah contoh dari barisan geometri. Oke. Kemudian kalau di barisan aritmatik kemarin suku pertama juga A ya, di barisan geometri juga kita sebut suku pertama itu A, rasionya tadi apa? R. Nah, tadi kan hasil bagi dua suku yang berurutan itu adalah selalu tetap gitu ya. Jadi sebenarnya kayak dikali rasionya. A dikali R jadi AR dikali R jadi AR kuadrat dikali R jadi AR pangkat 3, dan seterusnya sampai suku ke N. Berarti kalau suku ke N adalah AR pangkat N min 1. Dimana tadi R-nya itu adalah hasil bagi dua suku yang berurutan. Berarti U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3, dan seterusnya sampai UN dibagi UN min 1. Tuh ya. Nah, coba kita lihat dari barisan geometri ini, kita bisa menentukan rumus umum untuk suku ke N. Nah, rumus umumnya itu apa? Ini kan berarti tinggal dikali-kalikan R aja ya. Tinggal dikali-kalikan R. A kali R, AR gitu kan. Nah, berarti suku ke N, kalau suku pertama itu kan A. Suku kedua itu kan A kali R gitu ya. Suku ketiga tadi apa? A, R pangkat 2. Ini pangkat 1. Suku keempat, A, R pangkat 3. Nah, ini coba lihat. Kalau di sininya 1, ini sebenarnya pangkat 0 sih. Pangkat 0 kan itu 1 ya. Jadi sama dengan A. Kalau 2 jadi 1, kalau 3 jadi 2, kalau 4 jadi 3. Nah, berarti kalau N R-nya pangkat, ya N-nya dikurangi 1. Lihat pola ininya. 2 jadi 1, U3 AR kuadrat, U4 AR pangkat 3, berarti UN adalah AN pangkat N min 1 gitu ya. Jadi N-nya dikurangi 1. Di mana UN itu adalah suku ke N, A-nya itu adalah suku pertama, R-nya itu rasio, N-nya itu tadi banyak sukunya. Tuh. Oke, contoh
tentukan suku ke-7 dan suku ke-10 dari barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Nah, berarti suku ke-7 itu adalah, tadi kan rumusnya apa? UN, A, N, A, N. Sorry, A, R, A, R, A, R pangkat N min 1. Berarti suku ke-7 adalah A, R pangkat 7 dikurangi 1. Atau A, R pangkat 6. Oke, gitu ya. Terus kalau U10 berarti A, R pangkat 9. Paham? Nah, berarti A-nya berapa di sini? A-nya adalah 3, R-nya adalah 6 dibagi 3, atau boleh 12 dibagi 6, sama aja. Hasilnya adalah 2. Jadi rasionya adalah 2. Nah, berarti U7 adalah A-nya 3, R-nya 2, pangkat 6. Nah, hitung pangkat, bisa kan ya, pangkat itu di 2-nya dikali sebanyak 6 kali. Kalau 2 pangkat 6, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berapa? Bukan 2 kali 6 ya, tapi 2 pangkat 6. Dan ini dipangkatin dulu, baru nanti dikali 3. Ini berapa? 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 16, 32, 64. Berarti 3 kali 6, 4. 3 kali 6, 4 itu berapa? 12, 192. Itu pun dengan U10. U10 itu berarti A-nya 3, R-nya 2, pangkat 9. Nah, A pangkat 9 itu berapa? A pangkat 9 itu kalau nggak salah 512 kali 3. Berarti 6, 3, 15. 15, 36. Nanti dicek lagi ya. Takut salah ngitungnya. Oke, kemudian contoh 2. Suku barisan geometri, suatu barisan geometri diketahui suku ketiganya 144, suku ketujuhnya atau U7-nya 9. Tentukan U6. U3-nya itu 144. U7-nya itu 9. Berarti pertanyaannya U6 itu berapa? U3 itu kan berarti AR pangkat 2 ya. AR pangkat 2 itu katanya 140. U7 itu sama dengan AR pangkat 6. AR pangkat 6 ya 9. Nah, AR pangkat 6 itu kan AR pangkat 2 kali AR pangkat 4 ya. Jadi kalau pangkat itu kan bilangan berpangkat, kalau pangkat 6 itu berarti pangkat 2 dikali pangkat 4 gitu. AR pangkat 4. Kalau dijumlahin jadi pangkat 6. Nah, ini kan 9. AR pangkat 2 itu 144. Ini kan 144 ya. Nah, berarti R pangkat 4 sama dengan, sorry. Benar ya? Oh, benar. 9 per 144. Ini takut saya salah nulis soalnya ya. Benar nggak ini? U6, U7, benar. AR kuadrat itu 144. Nah, nanti tinggal dicari R pangkat 4-nya itu berarti 9 per 144. Nah, berarti R-nya itu berapa? Akar pangkat 4 dari 9 per 144 gitu ya. Atau R pangkat 4-nya segini aja. R pangkat 4-nya segini. Jelek banget sih nulisnya ini ya. Oke. Nah, harusnya nanti dapat R-nya berapa, terus U6 itu kan AR pangkat 5 ya. Nah, berarti nanti tinggal kalau bisa dicari A-nya berapa, nanti dapat R-nya berapa, A-nya berapa. Ini benar nggak sih? Kayaknya ada yang salah ini saya nulis. U7 kan A pangkat 6, itu 9, berarti ini 144, R pangkat 4, 9. Nah, ini diakarinnya agak susah ini ya. Harusnya habis. Nah, nanti tinggal cari kalau udah dapat A-nya berapa, R-nya berapa, tinggal masukin AR pangkat 5-nya berapa gitu ya. Nanti kita cek lagi. Saya takutnya salah nulis soalnya. Soalnya ini di akarinnya agak susah. 9 per 144. Paling juga di AR pangkat 4 ini harusnya ya. Oke. Ya, nanti kita lanjutkan lagi yang soal itu. Kemudian deret geometri, barisan udah,
kemudian ada deret, misalkan U1, U2 sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan geometri. Nah, dia bisa disebut deret geometri kalau suku-sukunya kita jumlahkan. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN ya. Dengan UN-nya itu adalah AR pangkat N-1 kan tadi rumus geometri. Nah, deret geometri adalah jumlah N suku pertama sama seperti deret aritmatik, tapi di barisan geometri ya. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan atau deret geometri ini disimbolkannya dengan SN. Sama ya, seperti aritmatik juga, SN itu apa sih? U1 tambah U2 sampai UN. Jadi jumlah N suku pertama. Nah, contohnya gimana? Kalau kita punya barisan geometri 139, 27, 81, tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Ya, berarti S5 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Oke, berarti U1-nya 1 tambah 3, 9 tambah 27 tambah 80. Ya, ini tinggal hitung aja berapa ya. Oke, hitung sendiri aja ya. Lanjut. Rumus N suku pertama deret geometri. Nah, itu kan kalau sukunya cuma sampai 5. Gimana nanti kalau pertanyaannya sukunya sampai 100 gitu ya. Nah, kita punya rumusnya, rumus N suku pertama deret geometri. Tadi SN itu kan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Nah, U1 itu adalah A, U2 itu adalah AR, U3 AR kuadrat, U4 AR pangkat 3, dan seterusnya sampai UN itu adalah AR pangkat N-1. Nah, semua kedua ruas ini kita kalikan dengan R, berarti R kali SN, A kali R jadi AR kali R lagi jadi AR kuadrat, jadi pangkatnya nambah 1, jadi dari 3 jadi 4, nah ini dari N-1 jadi N. Oke, berarti kita punya ini ya, persamaan yang terakhir. Nah, dengan demikian, kalau saya kurangi, yang atas saya kurangi yang bawah, SN dikurangi RSN sama dengan, nah ini berarti kalau saya kurangi, ini saya kurangi, ini kan habis tuh ya, habis, ini juga nanti habis, jadi tinggal A dikurangi AR pangkat N, A dikurangi AR pangkat N. Nah, SN-nya saya keluarin, jadi 1 dikurangi R, A-nya saya keluarin, jadi A dikali 1 min R pangkat N, berarti SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Tapi biasanya rumus ini dipakai kalau R-nya yang lebih kecil dari 1. Gitu ya. Sebenarnya boleh sih bebas dipakai buat R yang manapun, tapi lebih mudah menghitungnya kalau R-nya yang kurang dari 1, misalkan setengah, sepertiga, seperempat, kayak gitu ya. Atau bisa kita balik, jadi ditukar sama aja ya, kalau misalkan saya tukar yang atas, yang bawah juga harus ditukar. Jadi A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Nah, ini untuk yang R-nya besar biasanya. R-nya lebih dari 1. Ya, jadi ini adalah rumus N suku pertama, jumlah N suku pertama dari deret geometri. Nah, ini udah keterangannya sama, suku ke N, N-nya pasti bilangan asli, atau jumlah ininya ya, sukunya. R itu rasio, A itu suku pertama. Ya, jadi rumusnya ini. Sama aja yang atas atau yang bawah itu sama aja. Ini tinggal dibalik aja. Kalau di atasnya 1 min R pangkat N, di bawahnya juga 1 min R. Kalau di atasnya R pangkat N dikurangi 1, yang bawahnya juga R dikurangi 1. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan geometri 3, 6, 12, 24. Oke, A-nya 3, R-nya kita tahu ini 2 gitu ya. Nah, maka S10 sama dengan berapa? SN itu tadi apa? A R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1 ya, SN. Berarti S10 sama dengan A-nya 3, R-nya 2 pangkat 10 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Oke, 2 dikurangi 1, 1, berarti tinggal 3 kali 1024 kurangi 1. 3 kali 1023
kali 9, 6, 3096. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, ada lagi. Contoh 5, suku pertama suatu deret geometri adalah 160 dan rasionya 32. Tentukan N jika Sn-nya 2110. Suku pertama A-nya 160, rasionya itu 32 katanya. Tentukan N jika Sn, tentukan N-nya berapa kalau Sn-nya 2110. Nah, Sn-nya itu kan tadi A R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Sn-nya itu 2110, A-nya itu 160, R pangkat N, R-nya 32, dikurangi 1, dibagi 32 dikurangi 1. Oke, ya, terus ini gimana? Ya ini aja, nanti 2110 dibagi 160 kali 31. Nah, ini nanti sama dengan 32 pangkat N dikurangi 1. Tuh ya, nanti tinggal dicari N-nya berapa. 32 pangkat N, ini nanti dihitung. 110 dibagi 160, ya 1 dikurangi 1. Nah, nanti tinggal dicari N-nya berapa. Oke, harus nanti kita, kalian coba jawab ya. Nggak apa-apa pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Ini biar mempersingkat waktu, nanti kalau saya hitung manual agak lama hitungnya. Oke, deret geometri tahingga. Nah, yang terakhir ada deret geometri tahingga. Di deret geometri tahingga ini nanti sukunya berarti banyak gitu ya, atau tahingga. Deret geometri tahingga ini biasanya itu deret geometri tahingga dengan rasio. Nah, ini ada rasio, namanya ini nilai mutlak. Nilai mutlak lebih dari 1 berarti nanti rasionya itu lebih dari 1 atau kurang dari -1. Nah, kalau rasionya yang besar, lebih dari 1 atau lebih kecil dari -1, misalkan -2, -3, dan seterusnya, angkanya besar gitu ya, dia nggak bisa kita hitung. Karena dia nanti makin besar, kita nggak bisa ngitungnya nanti, angkanya terlalu besar. Sedangkan kalau rasionya kecil, atau antara -1 sampai 1, tapi bukan 0 ya, kalau rasionya 0 ya berarti gimana kita ngitung jumlahnya gitu ya. Dapat kalau dia rasionya kecil antara -1 sampai 1 itu dapat kita hitung. Nah, karena nilai sukunya semakin kecil kan. Kalau rasionya kecil antara -1 sampai misalnya setengah, sepertiga, dan nanti suku-sukunya makin kecil nanti dia akan mendekati 0. Gitu. Jika N-nya semakin besar. Nah, makanya kita sebut sebagai nanti dia S tahingga gitu ya. Nah, di sini yang tanda ini adalah tahingga. Deret geometri tahingga yang tidak mempunyai nilai, yang tadi R-nya, mutlak R-nya lebih dari 1, jadi R-nya itu besar, itu nggak bisa kita hitung S tahingganya. Jadi nanti disebutnya deret divergen. Kalau R-nya kecil, antara -1 sampai 1, itu kita sebut sebagai deret konvergen gitu. Jadi kita bisa hitung deret geometri tahingganya. Nah, nanti yang kita hitung adalah deret geometri yang konvergen. Deret geometri yang konvergen gampang, rumusnya cuma A dibagi 1 min R aja ya. Lebih simpel daripada yang rumus jumlah yang tadi. Jadi S tahingga, ini dibacanya S tahingga, itu sama dengan A dibagi 1 min R. Udah tahu kan tadi A-nya itu apa, R-nya itu apa gitu ya. Nah, coba S tahingga dari barisan geometri berikut. Berarti kan rumusnya tadi 1 dibagi, A dibagi 1 min R. A-nya berapa? A-nya 1000 dibagi 1 dikurangi R-nya berapa? R-nya adalah 1/10. Berarti 1000 dibagi 9 per 10. Ini berapa? 1000 kali 10 dibagi 9. 10.000 dibagi 9. Itu jumlahnya ya. Oke, warnanya gelap banget tunggu ini. Oke, iya, cuma itu aja materinya. Kita lanjut nanti ke pembahasan soal. Mungkin tadi ada beberapa yang udah ngerjain ya. Nggak apa-apa, kita diskusi.
takutnya masih ada yang belum bisa. Oke, saya lanjut ke saya stop dulu. Ya, silakan yang ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ngerjain soal.